Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 10 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-27. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3, ayat 1 sampai dengan 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memesona kalian? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan roh. Maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah mengajarkan doa Bapa kami, Yesus mengajar para muridnya untuk tekun dalam doa. Tekun dalam doa bermakna lebih luas daripada sekedar doa terus-menerus, dan tekun memohon kepada Allah untuk kepentingan kita. Ia bersabda, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 3 kata kerja ini adalah rangkaian kata yang mengungkapkan gradualitas. Pada bagian akhir pengajarannya, Yesus menunjukkan pada Allah Bapa yang akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Doa adalah sebuah komunitas, bukan sekedar meminta dan menerima. Meminta dan menerima adalah bagian dari sebuah relasi besar kita dengan Allah. Relasi dan komunikasi inilah yang perlu terus-menerus dibangun antara Bapa dan anak dalam doa. Doa ibarat relasi dan komunikasi yang terjadi di keluarga kita. Kita berkomunikasi satu sama lain bukan ketika kita perlu saja, melainkan juga ketika kita ingin berbagi hati, pikiran, dan perasaan kepada anggota keluarga kita atau sebaliknya. Yakni kita ingin mendengar hati, pikiran, dan perasaan anggota keluarga kita. Ketika komunikasi berjalan baik, relasi juga semakin erat dan semakin dekat. Marilah kita tekun dalam doa, dalam komunikasi dengan Allah, sebagai sebuah kebiasaan hidup harian kita, agar relasi kita semakin mendalam dan erat dengannya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami selalu tekun menjalani hidup doa harian kami, sehingga kami semakin mengenal kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan setia mengikuti bimbingan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.